Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang cara input data siswa. Yang pertama itu ada di menunya data master, kemudian ada data siswa. Nah, di sini ada 3 kategori yang harus terpenuhi dan saling berhubungan antara tahun ajaran, data kelas, dan data siswa. Serta tambahannya ada di akun siswa. Nah, yang pertama harus input sebelum masuk ke data siswa itu adalah tahun ajarannya dulu. Kenapa? Karena nanti tahun ajaran ini harus muncul di data kelas. Nah, data kelas ini harus ada muncul ya pilihan tahun ajarannya. Yang ini diinput pada data tahun ajaran, data pasar tahun ajaran. Di sini input dulu. Setelah diinput kodenya misalnya 2022 kemudian 2023. Nama tahun ajarannya boleh sama, boleh dengan kata ganti yang lain. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sini ada aksi, kalau memang tidak perlu tinggal dihapus saja. Misalkan 2425 tidak perlu, kita hapus atau kita bisa edit. Statusnya bisa dinonaktifkan dahulu, boleh begini atau boleh langsung dihapus saja. Nah, sudah tidak ada. Kemudian setelah data tahun ajaran sudah diinput, masuk ke data kelas. Nah, ini di data master, kemudian pilih data kelas. Di data kelas ini ada 2 metode ya, bisa tambah, yaitu berarti satu-satu seperti ini. Tahun ajarannya tadi kan ada 2022, 2023, ada 2023, 2024. Kode kelas, nama kelas, tingkat jurusan. Nah, misal kita coba input dulu. Nah, kode kelas ini boleh apa saja, bebas, tapi tidak boleh sama dengan data yang sudah terinput sebelumnya yang di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan di sini coba misalkan kelas 01, kemudian namanya kelas 1 sore misalnya. Nah, tingkat jurusannya itu harus 3 digit Bapak Ibu, tinggal misalnya 001 misalnya, kita simpan, otomatis ini ada muncul kelas 01, tingkat jurusannya 00. Kenapa di sini ada yang 000 tingkat jurusannya? Karena ini adalah kelas calon siswa kelas 1. Tahun pelajarannya pun berbeda, 2324, sedangkan yang lain yang sudah berjalan adalah 2223 atau 2022 2023. Jadi disiapkan untuk tahun depannya. Nah, kemudian ini yang kelas sore ini tidak digunakan ya. Sudah, atau mau misalkan mau impor, Bapak Ibu tinggal impor. Nah, tidak ada template, silahkan unduh dulu template di sini. Kemudian ini saya akan isi nomornya 1, kodenya 06C, kelasnya 6C, kode jurusannya itu 006. Nah, jika ditulis langsung 006 itu akan munculnya 6 saja, tapi tinggal Bapak Ibu kasih tanda kutip di atas, kemudian ketik angkanya 006, enter. Ini sudah 3 digit. Kemudian tahun ajarannya tahun berapa dipilih, mau 2223 atau 2022 2023 atau 2023 2024. Statusnya aktif kelasnya. Nah, untuk ID kelas ini diisi kosong saja, tidak perlu diisi apapun karena nanti ada tulisan ini terisi otomatis. Kemudian disimpan. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat dulu. Di sini itu hanya sampai kelas 6A, 6B. Nah, tidak ada 6C. Kita coba impor dari Excel. Jadi ini fungsinya, impor ini bisa mengimpor data banyak. Nah, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat nama filenya, ada template data kelas 3. Coba kita impor yang ini. Nah, kemudian klik unggah. Tunggu. Nah, ini sudah ada pratinjau data impor. Sini.
tadi sama hasilnya dengan di sini. Nah, kodenya 06C kelas 6, jurusannya 006, kemudian ini hanya perhatiin jauh. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengklik proses semua data, nah data ini tidak akan masuk ke database. Jadi ini hanya perhatiin saja, tinggal diklik proses untuk masukkan data ke database. Ini bisa 2, 3 atau sampai dengan 10 bahkan lebih. Nah, kita coba cek data utama. Nah, ini sudah muncul di data 6. Kode kelasnya itu ada 06C, nama kelasnya kelas 6C, kodenya sama ya dengan ini. Tingkat jurusannya 006, yang artinya ini adalah kelas 6. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak boleh bebas saja mau isi apapun, bebas asal kita ada patokan kalau ini 006 itu tingkat kelas 6. Ini nama kelasnya bisa beda-beda. Nah, ini kodenya juga harus beda, tidak boleh sama. Nah, ini data siswa yang ada di kelas siswa tersebut. Nah, ini yang jumlah siswa lulusnya. Nah, ini jumlah siswa keluar. Nanti ada ketahuan ya data yang sudah keluar, sudah lulus, ada berapa, yang aktif berapa. Nah, cara menghapus data kelasnya itu tinggal di sini klik aksi kemudian hapus. Konfirmasi. Nah, data kelas 6C sudah tidak ada Bapak Ibu, begitu. Nah, selanjutnya kita akan setelah input tadi data master tahun ajaran, kemudian data kelas, sekarang kita input data siswa. Ini juga sama Bapak Ibu, bisa tambah satuan atau bisa diimpor sekaligus, bisa puluhan data. Nah, saya kebetulan ada data di sini, kita coba input dulu ya. Input 1, nah nomor induknya ini boleh kembali ke pihak sekolah, boleh diinput nisen, boleh diisi NIS, boleh, asal sama dan seragam dengan siswa yang lainnya. Misalkan ini saya contohnya saja Bapak Ibu, kemudian saya tuliskan nama saya, kemudian kelasnya ini. Nah, ini yang saya bilang kenapa ada tiga kategori yang saling berhubungan, yaitu tahun ajaran di sebelah sini, kemudian kode kelasnya di sini, dan nama kelasnya. Jadi kalau tidak ada tahun ajaran, tidak ada nama kelas, nanti di sini juga tidak ada pilihannya. Coba saya masuk ke kelas 6, kemudian ini aktif, ada lulus, ada keluar. Ini nanti untuk edit, kalau ini aktif saja diisi, kemudian jenis kelamin laki-laki atau pilih, silakan. Agama tinggal dipilih, kemudian tempat lahir diketikkan. Nah, untuk tanggal lahir Bapak Ibu ini harus diinput satu-satu, dari mulai tanggal, kemudian bulan, dan tahun kelahiran. Kemudian alamat tempat tinggal diisi saja. Ini boleh pakai foto, boleh tidak, ini opsional. Nah, untuk nomor telepon nanti Bapak Ibu silakan isi dengan nomor orang tua dari siswa. Kemudian ini alamat email opsional. Kemudian di sini ada sekaligus buat akun siswa. Nah, nanti akun siswa ini akan digunakan di aplikasi yang kami sediakan sebelumnya untuk diakses melalui smartphone. Nah, bentuknya nanti bisa di-download di Google Play Store atau nanti dibagikan oleh kami. Nah, nama penggunanya ini boleh pakai angka atau boleh pakai nama alias daripada nama siswanya. Misalkan supaya tidak asal yakin tidak sama ya Bu ya dengan akun yang lainnya, nanti tinggal isi aja misalkan 001. Nah, untuk kata sandi loginnya Bapak Ibu, nanti ini ada keterangan di bawahnya, ada kosongkan untuk mengisi kata sandi dengan tanggal lahir. Jadi nanti saya akan login ke aplikasi siswa itu menggunakan tanggal lahir dengan format 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Jadi nanti penulisan password di sini saya itu nanti ada 06 01 2016 untuk password. Jadi kita biarkan kosong ya Bu. Nah, kemudian kita simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan ke database. Nah, di sini kita cari nama saya di kelas 6. Ini dulu kan berdasarkan kelas ya Bapak Ibu ya. Coba nama saya.
formatnya itu data kelas, kemudian nama kelas dulu, baru nama. Nah, ini nama saya udah ada. Ini kalian bisa dilihat kan pendidikannya berubah. Ini kembali. Nah, itu dia cara menginput data siswa. Nah, bagaimana cara import siswa? Kebetulan Bapak Ibu saya sudah ada data untuk import siswa. Nah, ini sama ya, untuk template-nya tinggal diunduh saja dulu, tinggal dibuka. Nah, nanti format seperti ini. Bapak Ibu mengisi dari kolom A sampai kolom L. Nah, statusnya aktif, emailnya apa, nomor teleponnya berapa, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jenis kelamin, kode kelas, nama kelas, nomor induk. Nah, untuk kode kelas ini Bapak Ibu bisa ambil harus sama dengan data kelas yang ada di sini kodenya ya. Kalau misalkan mau dimasukkan ke kelas 1 berarti kodenya 01A untuk kelas 1A, 01B untuk kelas B. Jadi nanti disesuaikan siswa tersebut yang akan diimpor itu kelasnya kelas yang mana. Nah, kebetulan saya punya data Bapak Ibu. Datanya itu adalah data calon siswa. Nah, calon siswa yang baru masuk di PPDB tahun ini dan untuk berjalan di kelas 1 di tahun 2024. Nah, kita coba buka dulu file ini. Ada template data baru, data siswa baru. Nah, karena ini datanya belum lengkap, nanti bisa diedit Bapak Ibu asal yang ini terpenuhi ya, dari kolom A terpenuhi sampai tanggal lahir, kemudian nomor telepon terpenuhi, untuk nanti ada notifikasi ke orang tua siswa, kemudian ini diisi aktif. Nah, ini seperti biasa, ini terisi otomatis ini siswanya. Cukup seperti ini saja. Dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa di sela-sela ini tidak boleh ada yang kosong. Misalnya ini tiba-tiba kosong. Nah, dari kolom 32 ke bawah, 31 ke bawah, ya 32 ke bawah ini tidak akan ada data yang terinput atau datanya tidak akan masuk. Jadi hanya stop saja sampai data ke nomor 29 begitu. Pastikan ini sudah terisi semua. Nah, kemudian kita akan lakukan impor sini. Coba klik impor data siswa, kemudian ini sudah ada, ini untuk download template-nya. Nah, Bapak Ibu klik close file, kemudian cari datanya. Ini data siswa baru sesuai ya, data siswa baru XLSX. Double klik boleh, dipilih boleh, langsung tinggal klik unggah. Nah, proses unggah sudah selesai. Data tadi yang dari Excel tadi akan masuk ke data pratinjau data impor. Nah, ini hanya ada di pratinjau saja, belum masuk ke database. Nah, caranya untuk masuk ke database sama seperti halnya tadi di data kelas yang diimpor. Bapak Ibu tinggal klik tombol proses di sebelah sini, proses semua data, dan konfirmasi ini otomatis masuk ke database. Ini ada keterangannya 60 data siswa berhasil diimpor ke database, dan kita cek jumlah di sini ada 60 siswa. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali kita cek. Nah, ini data-data siswa yang baru kita impor, calon kelas 1 semuanya. TP-nya 2324. Sedangkan yang lainnya yang sudah berjalan adalah 2022, 2023. Begitu Bapak Ibu. Itu dia cara impor, cara input data tahun ajaran, data kelas, data siswa. Nah, kemudian ada akun siswa. Akun siswa itu nanti tinggal sinkronkan saja. Klik sinkron. Ini untuk membuat akun siswa di aplikasi yang di Play Store nanti. Nah, nanti tinggal pilih kelasnya, kelas berapa yang mau disinkronkan, kemudian proses data. Misalnya ini kelas 1A, muncul semua. Boleh sebagian, boleh semua data, tinggal di proses data. Nah, ini sudah berhasil menyinkronkan 20 data akun siswa dari 28 data siswa. Nah, itu dia cara input tahun ajaran, data kelas, data siswa, dan akun siswa. Oke,
itu nanti selanjutnya kita akan bahas lagi tentang modul-modul yang lain Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.